Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak bisa memiliki kecepatan awal. V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatan konstan tetap dan besaran sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada massa, tapi bergantung pada ketinggiannya. Hai, saya Sabrina. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah bagian dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oleh sebab itu, sebelumnya saya akan menjelaskan 3 rumus yang ada dalam GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ada S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT. Yang kedua itu ada Vt sama dengan V0 plus AT. Yang ketiga ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena GLBB merupakan bagian dari GLBB, namun gerak jatuh bebas memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama, V0 atau kecepatan awal sama dengan 0. Misal ada sebuah bangunan, dengan ketinggian h. Jika benda tersebut jatuh dari atas ini, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Ciri khusus yang kedua yaitu A dalam GLBB sama menjadi G dalam gerak jatuh bebas, karena yang berfungsi sebagai percepatan adalah percepatan gravitasi atau percepatan suatu benda. Ciri khusus yang ketiga yaitu adalah S dalam GLBB sama dengan H dalam GJB atau gerak jatuh bebas. Yang tentunya adalah H dalam GJB. Ada 3 hal yang harus kita bahas dalam gerak jatuh bebas. Yang pertama itu adalah H atau jarak. Terus yang kedua ada T atau waktu. Yang ketiga ada Vt atau kecepatan akhir. Ketiga variabel ini dapat kita peroleh melalui ketiga rumus GLBB di atas. Pertama ada Vt sama dengan V0. Vt sama dengan V0 plus AT. V0 ini bisa dicoret, kecepatan awalnya bisa dicoret jadi 0. Karena kecepatan awal suatu benda pasti kan 0 kan. Dapat diperoleh rumus gerak jatuh beraturannya yaitu V sama dengan G kali T. Yang kedua, rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT. V0 juga bisa dicoret, kecepatan awalnya jadi 0. Dapat diperoleh rumusnya adalah H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Terus yang ketiga itu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan yang ini juga kita coret, V0 kuadratnya jadi 0 kecepatan awalnya. Rumus yang diperoleh yaitu Vt kuadrat sama dengan 2GH. Jadinya Vt sama dengan akar dari 2GH. Jadi sekian penjelasan saya tentang penurunan rumus dari gerak jatuh bebas. Terima kasih. Halo, nama saya Zaki Rosyid. Saya ingin menjelaskan soal nomor 1. Sebuah benda dijatuhkan dari puncak gunung setinggi 45 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk menyentuh atau mencapai permukaan tanah adalah. Diketahuinya kurung G sama dengan 10/S kuadrat dan
V0 sama dengan kecepatan awal dan H sama dengan 45 meter. Ditanyanya adalah T, waktu yang diperlukan untuk sampai ke permukaan. Jawab. H sama dengan 1/2 G dikali T kuadrat. Di bawahnya ditulis lagi T sama dengan akar pangkat 2 dikali H per G. T kuadrat pindah ke depan menjadi akar dari 2 dikali H sama dibagi G. Bawahnya ditulis lagi akar 2 dikali 45 per 10. Masukkan angka sesuai rumus dan bawahnya lagi akar 90 dibagi 10 sama dengan akar 9. Akar dari 9 adalah 3 dan waktunya menjadi 3 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai ke permukaan adalah 3 detik. Halo, saya Dahlan ya. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Sebuah apel dilepaskan tanpa kecepatan awal dari sebuah pohon yang tingginya 10 meter. Maka ketinggian buah apel diukur dari permukaan tanah pada detik ke-1 adalah diketahui. I0 sama dengan 0. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Tinggi pohonnya itu 10 meter. Ditanyanya H ketika T sama dengan 1 second. Jawabannya H sama dengan setengah dikali G T pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 10 kali 1 sama dengan 5 meter. Terus ditanya H actionnya berapa? Jadi H action sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5 meter. Maka ketinggian buah apel diukur dari permukaan tanah pada detik 1 adalah 5 meter. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 25 meter di atas tanah. G sama dengan 10 m per s pangkat 2. Kecepatan benda saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah, ini kan H-nya 20, H actionnya 5 meter, G sama dengan 10 s per pangkat 2. Ditanyanya T sama dengan berapa? Jawab. T sama dengan akar 2 G H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali G sama dengan akar 400. Karena 2 kali 10 20 kali 20 400. Akar 400 sama dengan 20. Jadi kecepatan benda saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah 20 meter. Perkenalkan, nama saya Ilham Tio Pamungkas. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam contoh gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada 5. 1. Buah yang jatuh dari pohonnya. 2. Batu yang jatuh dari bukit. 3. Pesawat luar angkasa dalam orbit kontinu. 4. Meteor yang jatuh menuju bumi. 5. Yang terakhir yaitu terjun payung. Sekian, terima kasih.